Program makan siang gratis MBG yang awalnya digadang-gadang sebagai wujud kepedulian sosial, kini justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Di satu sisi, banyak orang kecil merasa terbantu. Anak-anak sekolah tak lagi belajar dengan perut kosong. Para pekerja harian bisa menghemat pengeluaran, dan rasa gotong royong seolah kembali hidup. Namun, di sisi lain, muncul berbagai suara sumbang. Ada yang mempertanyakan sumber dananya. Apakah uang negara digunakan dengan bijak? Apakah anggaran triliunan rupiah benar-benar sampai ke piring masyarakat? Atau hanya berhenti di meja para pejabat? Para ekonom mengingatkan, kebijakan yang tampak manis ini bisa menimbulkan beban fiskal jangka panjang. Sementara oposisi politik menyebutnya sebagai program populis, sekedar gula-gula untuk meraih simpati rakyat. Tak sedikit pula yang menyoroti masalah teknis, mulai dari distribusi makanan yang tak merata, kualitas gizi yang tak sesuai, hingga potensi korupsi dalam pengadaan bahan pokok. Di media sosial, perdebatan semakin sengit. Ada yang mengunggah foto anak-anak tersenyum dengan kotak makan gratis. Namun tak lama berselang, muncul video lain yang memperlihatkan nasi basi dan lauk seadanya. Dukungan dan kritik pun saling bersahutan, memecah opini publik. Akhirnya, program yang dimaksudkan untuk menyatukan rakyat dalam semangat kebersamaan justru menjadi medan pertarungan wacana. MBG kini bukan sekedar soal makan siang, melainkan simbol tarik-menarik kepentingan antara idealisme, realitas, dan politik kekuasaan. Program makan bergizi gratis senilai 71 triliun rupiah, tapi orang tua dipaksa tanda tangan tidak boleh menuntut kalau anaknya keracunan. Wow. Katanya ini kan program mencontoh negara maju supaya Indonesia bisa ikut menjadi negara maju. Berarti fair ya kalau aku membandingkan program ini dengan program makan gratis yang ada di UK atau di Inggris, supaya masyarakat Indonesia juga tahu. Yang pertama, dengan adanya pernyataan orang tua tidak boleh menuntut kalau anaknya keracunan, secara tidak langsung berarti panitia penyelenggara MBG ini mengakui bahwa program mereka beresiko dan tidak siap menjamin kualitas atas program mereka sendiri. Pastinya ini juga sudah sangat menyalahi prinsip perlindungan anak. Di Inggris, program sejenis yang bernama Free School Meals adalah hak anak. Standar gizi dan keamanan makanan diatur ketat melalui regulasi nasional. Kalau terjadi masalah makanan seperti keracunan atau kontaminasi, tanggung jawab tetap ada di penyedia makanan dan sekolah, bukan orang tua. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah.
Kedua, tidak adanya transparansi publik di Indonesia. Pemerintah Inggris rutin merilis statistik tahunan terkait penerima FSM, seperti berapa anak, sekolah di mana, dan tren tiap tahunnya. Laporan ini bisa diakses publik melalui situs resmi pemerintah UK kayak gini. Jadi, orang tua, media, dan peneliti itu bisa tahu persis siapa penerimanya dan berapa besar cakupannya. Kalau setelah ini ada alasan, Indonesia kan besar, beda sama Inggris. Itu sebenarnya bukan pembenaran, tapi justru menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam merancang sebuah program dengan anggaran besar. 71 triliun itu seharusnya sudah dihitung berdasarkan jumlah murid Indonesia yang jauh lebih banyak dari Inggris. Jadi kalau masih ada alasan ya kan Indonesia besar, itu sama aja mengakui bahwa perencanaan anggarannya gagal. Belasan siswa SMP dan Madrasah Aliyah atau MA di Garut, Jawa Barat diduga mengalami keracunan usai menyantap sajian makan bergizi gratis atau MBG. Bu, ini yang dirasakan anaknya apa, Bu? Mules-mules sama pusing dan waktu dari kemarin pulang sekolah kan jam 4 terus malamnya buang air kecil tapi mules sedikit-sedikit gitu mencret. Diare semacam. Iya, diare. Itu habis makan apa? Ya itu katanya di sekolah gitu. MBG. Ya, MBG. Di era teknologi dan AI saat ini, harusnya pemerintah bisa menggunakan itu untuk memastikan distribusi, pengawasan, dan transparansi. Apalagi Pak Gibran sebagai wakil presiden bersama tim AI-nya, udah lagi sering banget ngomongin AI di Indonesia. Saya kasih contoh ya Pak, beberapa penerapan AI yang bisa digunakan untuk melanjutkan program ini kalau memang niat membangun Indonesia maju. Yang pertama, AI untuk transparansi dan akuntabilitas dengan membuat chatbot AI untuk para orang tua agar bisa melapor langsung kalau ada makanan basi atau anaknya sakit. Kemudian laporan itu nanti akan otomatis masuk ke dalam dashboard nasional. Yang kedua, penerapan AI dengan menggunakan optimization model dalam memilih kombinasi bahan yang paling bergizi dengan biaya termurah berdasarkan harga data pasar harian. Yang ketiga, AI untuk mengevaluasi program MBG ini, yaitu menganalisis apakah benar program MBG ini bisa menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan lain-lain. Melalui perbandingan data kesehatan dan pendidikan anak sebelum dan setelah program ini berjalan. Kalau Inggris dengan 50 triliun bisa memberi makan anak sekolah dengan aman, kenapa Indonesia dengan 71 triliun malah bikin surat cuci tangan? Ada belatung dus, coba tengok dus. Katanya dus ada belatung. Ya, ada belatungnya dia. Iya. Banyak belatungnya. Oh, pengakuan murid ada belatung.